Lo tahu nggak, pil KB lo bisa bikin ikan jadi feminin? Yap, lo dengerin bener. Hormon di dalam pil kontrasepsi yang lo minum setiap hari itu nyampe ke sungai, ke laut, bahkan ke ikan yang lo makan. Bayangin tuh dampaknya. Nah, sebelum lo tutup video ini thinking ini clickbait, trust me, ini fakta. Dan ini happening right now di Indonesia. Sini kumpul, kita bahas bareng. Karena ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi soal masa depan bumi dan generasi kita. Stay tune sampai habis, karena yang lo udah tahu soal eco-friendly mungkin belum cukup. Oke, jadi kenapa ini penting banget sekarang? Karena Kementerian Lingkungan Hidup lagi gencar banget ngadain acara namanya Envirotech 2026. Acara ini tujuannya nyatuin inovasi hijau bareng Gen Z buat ngatasin krisis iklim. Nah, dari sini muncul deh obrolan seru. Gimana cara kita jadi eco-friendly sejati, sampai ke pilihan yang paling personal sekalipun. Ini bukan cuma tren, tapi panggilan buat kita semua. Jadi, gini kronologinya. Beberapa hari terakhir ini, media sosial dan berita lagi heboh sama persiapan Envirotech 2026. Acara gede ini diselenggarakan KLH BPLH dari tanggal 11 sampai 13 Juni 2026 di GCC Senayan, Jakarta. Mereka mau jadiin ini panggung kolaborasi inovasi hijau. Nah, dari situlah wacana eco-friendly beyond the surface ini makin mencuat, termasuk soal kontrasepsi. Seperti yang dibilang oleh tim organizer Envirotech 2026, ini bukan cuma soal tote bag atau tumbler, tapi tentang bagaimana setiap keputusan personal kita, bahkan yang paling intim sekalipun, punya dampak ke lingkungan. Jadi, ini udah jadi fokus serius dari kalangan ahli lingkungan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin belum pernah lo pikirin sebelumnya. Selama ini, kalau ngomongin eco-friendly, kita pasti langsung mikir recycle, bawa botol minum sendiri, atau pakai tote bag. Itu semua bagus banget, fundamental. Tapi, jarang banget ada yang bahas soal jejak hijau di ranah yang lebih pribadi, kayak produk kebersihan intim atau kontrasepsi. Padahal, keputusan kita di sini juga punya dampak besar lo buat lingkungan. Ini saatnya kita buka mata dan lihat lebih dalam. Pause. Mari kita ngomongin fakta yang sebenarnya. Pil kontrasepsi itu mengandung hormon sintetik bernama ethinyl estradiol atau E2. Nah, hormon ini ketika masuk ke air limbah, entah itu dari urin kita, dari flush toilet, bisa mencemari ekosistem air. Studi ilmiah nunjukin kalau E2 ini bisa mengubah perilaku dan genetik ikan. Bahkan yang lebih wild, ikan jantan bisa jadi lebih feminin. Ini bukan drill, ini science. Dan yang bikin makin parah, kemasan pil KB ini kebanyakan terbuat dari PVC, bahan plastik yang susah banget terurai. Lo tahu berapa lama? Bisa sampai 500 tahun di TPA. Ya, 500 tahun. Itu artinya, kakek nenek lo bisa punya sampah yang masih ada sampai sekarang. Tapi wait, ini bukan cuma pil KB yang jadi masalah. Mari kita expand view. Patch kontrasepsi, suntikan hormonal, ring vagina, semua ini melepaskan hormon sintetik yang bisa mencemari air. Dan kalau lo pikir kondom itu lebih aman? No, kondom sekali pakai dari lateks butuh waktu puluhan tahun buat terurai. Spermisida yang bentuknya gel, krim, atau busa, itu juga kontributa ke limbah. Dan jangan lupa diafragma dari karet yang susah diurai. Bayangin deh tumpukan sampahnya kalau dikumpul semua. Per tahun, ada miliaran kondom yang dibuang ke tempat pembuangan sampah seluruh dunia. Billion with AB. Itu banyak banget plastik dan lateks yang nongkrong di bumi kita. Sekarang, mari kita ngomongin elephant in the room. Miskonsepsi terbesar yang banyak orang punya adalah kita sering mikir kalau eco-friendly itu cuma urusan publik yang kelihatan doang. Lo bangga pakai baju daur ulang? Keren. Lo bawa tote bag kemana-mana? Iconic. Tapi, kalau lo pikir eco-friendly itu cuma sampai di situ, well, lo masih kurang chapter. Kita sering lupa kalau ada bagian hidup yang lebih privat, yang juga punya jejak lingkungan yang signifikan. Seolah-olah,
keputusan di kamar tidur itu personal banget sampai gak perlu dipikirin dampaknya ke bumi. Nah, ini dia yang perlu lo pikirin 2 kali. Because your chest hair, they replay out further than you think. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih exciting. Eco-friendly sejati itu bukan soal pilih antara kesehatan atau lingkungan. Karena sekarang, udah ada banyak banget pilihan kontrasepsi yang ramah lingkungan tapi tetap aman dan efektif. Ini bukan kompromise, ini upgrade. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, ada IUD atau intrauterine device. Ada 2 jenis, IUD tembaga yang gak mengandung hormone sama sekali, dan IUD hormonal yang lebih sedikit hormone dibanding pil. Kedua-duanya bisa bertahan 5-10 tahun, dan setelah itu bisa diangkat. Waste-nya? Hampir nol. Ini kayak invest on C, benefit for years. Kedua, ada implan. Implan itu batang kecil yang dipasang di lengan atas, melepaskan hormone progesterone. Bisa bertahan 3 tahun, dan sangat efektif, lebih dari 99%. Waste-nya juga minimal. Tapi tunggu, masih ada lebih banyak opsi yang bisa lo pilih. Menstrual cup. Ini adalah cangkir kecil dari yang lo masukkan ke vagina untuk menangkap darah menstruasi. Lo bisa pakai ulang sampai 10 tahun. Bayangin, gak ada pembalut sekali pakai, gak ada tampon yang bau, dan yang paling penting, zero waste. Fourth, ada kondom organik atau biodegradable condom. Beberapa brand udah bikin kondom dari bahan yang bisa terurai secara alami dalam hitungan bulan, bukan ratusan tahun. Fifth, Fertility Awareness Method atau FAM. Ini bukan metode kuno yang tidak efektif. Dengan teknologi sekarang, FAM bisa sangat akurat kalau lo komit dan disiplin. No waste, no hormone, all natural. Ini membuktikan kalau eco-friendly contraception itu beragam dan bisa sesuai sama gaya hidup lo. Sekarang, mari kita masuk ke dampak nyata yang udah terjadi. Ini bukan lagi teori atau projection, ini facts on the ground. Hormon yang terbuang ke air udah menyebabkan feminisasi ikan jantan di berbagai sungai di dunia, termasuk di Indonesia. Ginjal dan hati ikan rusak, reproduksi ikan betina tertunda, dan populasi ikan menurun secara signifikan. Ini bukan movie plot, ini real life. Dan yang bikin lebih parah, ekosistem air itu saling terkoneksi. Kalau satu spesies ikan terganggu, maka predatornya juga terganggu, dan rantai makanan terus-menerus impacted. Lo bisa jadi bagian dari chain of events yang ini tanpa lo sadari. Slow down. Mari kita zoom out dan lihat gambaran besarnya. Kalau pola ini terus berlanjut dalam jangka panjang, kita ngomongin potensi krisis ekologi yang serius. Populasi ikan menurun, keanekaragaman hayati terancam, dan pada akhirnya, ini akan kembali berdampak ke kita sebagai manusia. Why? Karena hormon-hormon ini bisa masuk ke rantai makanan kita. Lo makan ikan? Lo bisa konsume zat-zat yang udah terkontaminasi. Ini adalah circle of life yang corrupted. Jadi, ini bukan cuma masalah ikan, tapi masalah kesehatan planet dan kesehatan kita sendiri. Serem kan? Dan ini baru phase awal kalau kita gak intervention. Sekarang, mari kita lihat perspektifnya yang lebih positif. Ini adalah babak baru dalam perjuangan lingkungan. Dulu kita fokus ke hal-hal besar seperti industrial pollution atau deforestation. Sekarang, kita diajak mikirin hal yang super personal tapi dampaknya masif. Dan ini empowering banget, karena nunjukin kalau setiap pilihan kecil kita, bahkan yang paling intim sekalipun, punya kekuatan untuk bikin perubahan besar. Ini bikin kita jadi agen perubahan yang lebih komprehensif. Lo gak perlu jadi aktivis atau scientist buat make a difference. Lo cuma perlu informed decision. That's your superpower. Oke. Mari kita masuk ke data Because data doesn't lie. Ini yang many of you probably belum tahu. Rata-rata perempuan Indonesia yang pakai pil KB setiap hari selama 10 tahun itu akan menghasilkan sekitar 3.650 kemasan pil KB. 3.650. Each year,
That's roughly 365 small plastic pastet end up in landfills or worse, waterways. Now compare that with IUD atau implant. Sekali pasang, bisa bertahan bertahun-tahun dengan waste yang minimal. IUD tembaga specifically tidak melepaskan hormon sintetik sama sekali, jadi zero contamination ke air. Dan yang paling mind-blowing, efektivitas IUD itu lebih dari 99%, bahkan lebih tinggi dari pil KB yang harus diminum setiap hari dan bisa miset. Jadi lo actually bisa lebih protected while being more eco-friendly. It's a win-win situation. Sekarang, mari kita ngomongin reactions. Public response, especially dari Gen Z di media sosial, itu interesting banget. Initial reaction biasanya, hah? Serius? Followed by disbelief. Tapi setelah that, banyak yang mulai curious dan research lebih dalam. The conversation about eco-friendly contraception went viral, triggering more open and educational discussions. Gen Z gak cuma peduli tren superficially, we care about substance. Lo bisa lihat comment section yang penuh dengan pertanyaan genuine dan desire to learn more. Ini nunjukin bahwa kita sebagai generasi memang lebih aware dan lebih kritis. Kita gak mau just follow trend without understanding the why. Tentu saja, ada kontroversi yang muncul. Beberapa orang worry tentang aksesibilitas dan cost. IUD dan implan upfront itu lebih mahal dibanding pil KB bulanan. Ada juga yang argue soal preferensi personal versus environmental responsibility. Dan ada yang think ini terlalu invasive atau medical. Tapi here's the thing, kontroversi itu good. Kontroversi memicu dialog yang lebih deep dan mencari solusi yang inklusif untuk semua. Kita gak harus agree semua, tapi kita harus mulai ngomong. Because the conversation itself is progress. Dan ini mirip dengan how kita dulu belajar tentang fast fashion, about digital waste, about sustainable eating. Semua dimulai dengan satu conversation. Fun fact yang relatable, ini mirip dengan kasus fast fashion dulu. Dulu kita cuma mikir, baju murah, stylish, gas. Tapi kemudian kita realize impact-nya ke environment dan ke garment workers. Sekarang, sustainable fashion itu mainstream. Same thing happening with digital waste. Lo tahu gak, email yang lo delete itu juga generate karbon? Same konsep dengan kontrasepsi. Kita yang grew up with internet and social media are naturally inclined to connect dots yang others make miss. So when someone says, your choices matter, lo udah tahu itu bukan just cliche. Lo live it. Ini adalah evolusi dari environmental awareness yang baru. And now, ini dia momen yang kalian nungguin, the reveal. Banyak yang think kalau pilihan eco-friendly itu artinya harus kompromi. Kompromise effectiveness, kompromise keamanan, kompromise convenience. Nah, ini MYTH yang perlu kita boosted. Faktanya, kontrasepsi jangka panjang kayak IUD dan implan, yang notabene lebih ramah lingkungan karena minim waste, justru punya tingkat efektivitas lebih dari 99%. Some of the highest of all contraceptive methods. Mereka juga sangat aman untuk majority of users. Jadi, lo gak perlu choose between being safe and being green. Lo can have both. Dan ini bukan marketing speak, ini scientific fact. FDA approved, who recommended, and used by millions worldwide. So why not join the movement? Oke, mari kita wrap this up. Kesimpulannya, eco-friendly itu bukan cuma soal bawa tote bag atau pilah sampah. Ini tentang kesadaran penuh di setiap aspek hidup kita, termasuk yang paling personal. Envirotech 2026 ini jadi momentum penting buat Gen Z untuk bersatu, berinovasi, dan nunjukin kalau kita bisa jadi generasi yang benar-benar care, bukan cuma perform. Pilihan kita hari ini menentukan bumi besok. Dan sekarang, lo udah punya information untuk make better choices. Use it wisely. Share it generously. Because when we know better, we do better. Dan kalau lo udah sampai sini, berarti lo genuinely interested. Thanks for listening, and stay curious. Gimana menurut lo, guys?
Apakah selama ini lo udah mikirin dampak lingkungan dari pilihan kontrasepsi lo? Atau ini video pertama yang bikin lo thinking about this? Share di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa like kalau lo suka konten kayak gini, share ke teman-teman lo biar makin banyak yang aware, dan subscribe channel ini buat more videos like this. Kalau lo pengen lebih dalam soal Envirotech 2026, langsung cek link di deskripsionya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan remember, small changes, big impact.